Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Aslam, Esos Emikom. Saya adalah dosen dari program studi ilmu komunikasi Cendana, Universitas Nusa Cendana, dipercaya untuk mengampu mata kuliah jurnalisme kontemporer. Di mata kuliah tersebut secara umum, mahasiswa diharapkan mampu untuk membuat berita, yang pertama, kemudian yang kedua juga membuat kemasan dan pembeda dari konsep jurnalisme konvensional pada umumnya. Jadi mereka menerapkan konsep pembuatan berita dari produksi sampai kemudian packaging berita sampai konten tersebut menjadi sebuah konten yang utuh gitu. Kemudian diupload melalui website atau sosial media. Kemudian secara capaian pembelajaran ini ada dua. Yang pertama terkait dengan pemahaman dan yang kedua base-nya adalah praktikal. Karena mata kuliah ini juga tidak hanya menuntut mereka secara pemahaman, tetapi juga mereka dituntut untuk bisa mengaplikasikan dari pemahaman yang mereka sudah miliki tersebut. Jadi bagaimana pembuatan berita itu mereka harus mengerti. Apa pembeda misalnya ketika beritanya bentuknya dimasukkan dalam format media digital, itu akan berbeda dengan format di media konvensional seperti koran, surat kabar, atau TV misalnya. Kemudian harapan saya terkait mata kuliah ini, semoga mata kuliah seperti ini itu dipertahankan dan kemudian bisa berdampak kepada mahasiswa. Jadi mata kuliah yang baik saya rasa yang bisa bermanfaat buat mereka. Kemudian secara penilaian, ini sama dengan mata kuliah lain pada program studi dan sesuai SOP dari program studi bahwa ada UAS dengan bobot 30% dan UTS juga sama, dan soft skill memiliki bobot 25%, kemudian tugas itu bobotnya adalah 15%. Seperti itu mungkin penjelasan saya terkait mata kuliah ini. Sekian dan terima kasih. Oke, selamat siang teman-teman. Nah, kita bertemu lagi di mata kuliah jurnalisme kontemporer ya. Nah, ya, ini pertemuan ke-15. 15. Di pertemuan ke-15 ini kita akan mempelajari terkait bentuk-bentuk jurnalisme modern. Jadi seperti yang saya sampaikan di kontrak perkuliahan bahwa di semester atau di pertemuan pekan depan itu kita akan langsung UAS ya, karena pertemuan 16. Tetapi bentuknya apa itu kita masih rahasiakan ya. Nanti saya akan sampaikan di akhir pertemuan. Jadi di pertemuan minggu ini kita akan membahas terkait bentuk-bentuk jurnalisme modern. Di sini juga saya lihat sudah pada rapi-rapi ya, ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Tapi ganteng-ganteng ini apakah ingat yang kita pelajari minggu lalu? Apa? Ingat kan? Ingat kan? Bagus sekali. Ya. Apa? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Minggu lalu kita belajar apa? Jurnalisme warga, betul. Jurnalisme warga sebagai salah satu bentuk jurnalisme modern ya, ISNI. Jadi kalau kalian baca misalnya di Instagram, itu kan ada banyak bentuk jurnalisme warga ya. Contohnya kalau misalnya kalian melihat ada informasi kebakaran di NTT Update misalnya, itu kan salah satu bentuk dari jurnalisme warga tuh, atau citizen journalism ya, di mana dari warga atau citizen sendiri yang melaporkan kepada media atau melalui Instagram ataupun sosial media pribadi mereka. Jadi itu salah satu bentuk dari jurnalisme warga. Jadi seperti itu. Jadi jurnalisme warga itu atau citizen journalism itu bagian dari jurnalisme warga ya. Jadi seperti yang saya sampaikan juga di awal bahwa sistem penilaian kan kalian sudah tahu kan, termasuk yang minggu depan nih kan kita akan UAS, itu kan 30% dari penilaian bobotnya, sama dengan UTS kemarin sama soft skill. Soft skill ini kayak begini, kalian rapi-rapi, ganteng-ganteng masuk kelas, itu bagian dari soft skill kan. Sama yang terakhir tentu saja tugas. Tugasnya yang sudah saya sampaikan melalui Adlink lewat si Adik Nona kan, lewat aplikasi kita. Kita akan coba lihat-lihat nanti aplikasi si Adik Nona juga ya. Termasuk tugas-tugas yang kalian sudah
sudah buat sebelumnya. Seperti itu. Kita coba lihat sedikit ya. Jangan banyak-banyak ya, sedikit saja. Ada beberapa menit ini ya? Belum ya? Oke, kayaknya belum. Oke, ini sebagai pengantar. Apa itu jurnalisme modern, teman-teman? Jadi jurnalisme modern itu adalah bentuk jurnalisme yang modern. Jadi ya itu penjelasannya, betul kan? Nah, jadi berbeda dengan bentuk jurnalisme di masa lampau atau yang bentuknya konvensional ya. Jadi modern ini karena kemudian memadukan unsur digital, betul Andok, teknologi online, dan basisnya adalah melalui internet. Kemudian perkembangan media dari konvensional ke digital. Jadi apa bentuk media konvensional misalnya yang kalian ingat? Nah, surat kabar, betul, efek. Koran, sama kan? Surat kabar kan dengan koran sama tuh. Nah, televisi itu juga bagian dari, meskipun bentuknya adalah audiovisual, tapi dia adalah tetap juga konvensional. Karena kalau kalian ingat, saya dari masih SD, TV itu sudah ada ya. Kalau kita ibaratkan ini media digital atau media jurnalisme kontemporer ini, anggaplah tahun 2000-an ke atas lah baru booming ya. Nah, internet sendiri kan kalian pertama kali mulai mengenal sosial media itu di umur berapa misalnya? SMP ya. Itu tahun berapa? 2015 kan. Jadi sekitar itulah baru booming internet di kita. Kalau di negara lain mungkin sudah lebih dulu ya. Kita kan mungkin agak sedikit terlambat ya Indonesia dalam menerima kemajuan internet seperti itu. Kemudian tujuannya itu kita mengenal berbagai bentuk jurnalisme modern misalnya. Jadi nanti di pemaparan hari ini saya akan menunjukkan beberapa bentuk jurnalisme modern di dalamnya. Seperti tadi salah satunya adalah citizen journalism misalnya. Oke, ini salah satu bentuknya ya, jurnalisme online atau jurnalisme digital. Jadi poin-poin penting yang menjadi highlight dari jurnalisme online ini adalah publikasi lewat internet, kemudian kecepatan update tinggi, interaktif, dan real time. Contohnya adalah kompas.com dan BBC Online ya. Jadi kalau kalian lihat website berita seperti Kompas itu kan kalian dalam posisi setengah sadar pun pas bangun tidur kan kita kan tidak langsung nyawa terkumpul ya. Pasti masih kumpul nyawa itu biasanya raba-raba gimana gitu ya, jangan berlebihan ya, kalau berlebihan nanti itu lain jadinya. Jadi kadang raba-raba pun masih iya kan Anda tahu, jangan berlebihan gitu ya. Kan kadang sambil sadar itu kita bisa mulai scroll Kompas gitu, apa berita yang terbaru misalnya meninggalnya pemain Liverpool misalnya, itu kan berita yang lagi viral ya. Kalau kita lihat di Kompas sendiri ada 4 link berita yang terkait kematian Jota ini, yang memang membuat Luis mungkin hobinya ini ya, permainan lompat tali ya, jadi kurang update terkait bola ya. Jadi seperti itu mungkin Luis ya. Jadi dia agak bingung Luis. Jadi seperti itu. Jadi inti dari jurnalisme online ini ketiga poin ini. Kecepatan update tinggi, jadi berbeda dengan konteks di media konvensional. Kalau surat kabar misalnya, kenapa kemudian anak-anak di lampu merah itu menjual koran dengan harga murah? Karena kelebihan dari atau kekurangan dari koran adalah begitu sudah lewat masanya koran itu di pagi hari saja. Jadi ketika sudah lewat itu maka beritanya sudah tidak relevan lagi. Orang lain sudah tahu maka dia tidak relevan lagi seperti itu. Kemudian kekurangan lain seperti keterbatasan distribusi, kemudian mudahnya sumber dayanya untuk robek misalnya, kemudian basah, itu semua kekurangan dari media konvensional terutama koran ya dalam hal ini seperti itu. Jadi itu konsep jurnalisme konvensional ya. Kalau ini konsepnya adalah jurnalisme warga. Dulu juga di Metro TV mereka menyediakan spot untuk citizen journalism ini, karena ada nama acara mereka juga citizen journalism juga. Memang sengaja untuk menghimpun berita yang sudah diterima oleh warga. Tetapi mereka edit dulu baru kemudian mereka siarkan, seperti itu.
Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan dulu? Belum ya? Ada. Ya, Andok silakan. Kenapa di media konvensional seperti koran masih diedarkan, masih diperjualbelikan? Padahal media seperti itu saya rasa sudah tidak worth it. Apa alasan dari itu? Oke, bagus sekali ya pertanyaannya. Karena kan tadi saya bilang banyak kekurangannya dari media koran. Terus kenapa masih diedarkan? Nah, ini mungkin kalian juga sudah dapat di mata kuliah lain. Ada istilah konvergensi media ya, atau konvergensi media. Jadi koran itu sekarang tidak berdiri sendiri lagi. Karena kalau dia berdiri sendiri, berdirinya dari kapan itu yang harus jadi pertanyaan dulu. Jadi kan orang akan melihat media-media yang lebih lama, lebih kompeten. Nah, jadi mereka tidak berdiri sendiri, berarti ada konsep online juga yang menyertai koran tadi, kemudian ada juga di konsep misalnya YouTube. Kalau kita lihat contoh saja di Poskupam, kenapa mereka tetap mengedarkan koran? Nah, karena memang mereka punya pangsa pasar sendiri, satu untuk koran ini, terutama orang-orang tua ini kan tidak semua melek dengan IT terutama ya, tidak semua juga punya gadget, itu pangsa pasar mereka. Kemudian yang kedua adalah itu tadi konvergensi, saling melengkapi. Jadi berita yang tidak ada di Poskupang harian itu mereka masukkan di website atau mereka masukkan di YouTube. Jadi seperti itu. Itu mungkin salah satu gambaran ya. Untuk UAS nanti ya pekan depan kita akan UAS ya. Jadi kelasnya kan kelas kecil ya. Jadi saya sudah memilih proyek yang bisa dikerjakan secara individual. Jadi kalian tinggal buat salah satu bentuk citizen journalism nanti. Pastikan kalian semua punya sosial media ya. Atau ada yang tidak punya? Oh, tidak punya. Yang fake account itu bukan fake account saja ya, yang pakai fake account itu saja. Jadi boleh pakai itu. Nanti kalian liput berita ya, bagaimana ini? Nanti ketahuan. Oh iya ya, berarti bikin yang baru saja. Nggak pakai namanya Hendro saja. Oke, jadi di situ nanti kalian cari berita saja yang di sekitar kalian ya. Karena kan citizen journalism ini menekankan kepada mencari berita yang relevan dengan kalian begitu. Nah, itu kan akan kalian kuasai kalau relevan dengan kalian pastinya. Misalnya di seputar Cikom, di seputar prodi misalnya, atau di seputar pergaulan kalian, atau di seputar misalnya tempat tinggal kalian, ada yang bakar sampah misalnya, atau jangan ya. Hal-hal yang itu hal-hal yang relevan ya, misalnya pencurian helm kan itu sudah sering terjadi misalnya. Jadi itu bisa kalian buat dalam bentuk berita. Ingat untuk melampirkan unsur 5W dan 1H-nya ya, dan beberapa unsur seperti proximity dan lain-lain yang harus dipenuhi. Lalu kalian buat jangan panjang-panjang ya, maksimum 5 menit. Kemudian formatnya nanti kalian upload ke sosial media kalian. Seperti itu. Jadi yang dinilai adalah konten dan juga kemudian dari engagement-nya ya. Engagement apa? Cobain. Engagement. Ya, engagement berarti likes, kemudian komen dan share. Jadi ketiga poin ini juga menjadi poin penilaian. Tapi yang utama adalah konten kalian. Pakai buzzer boleh, tapi bukan buzzer yang kalian bayar ya. Buzzer yang kawan-kawan boleh. Nah, buzzernya kawan-kawan. Kalian boleh mempromosikan juga untuk kepentingan nilai nantinya. Grup keluarga itu penting. Keluarga itu adalah elemen penting dalam kehidupan Andok ya. Deadline kapan? Deadline-nya minggu depan ya. Nanti coba nanti saya perlihatkan ya bahwa di mana kalian harus mengumpulkan itu ada di sini. Kalian tinggal upload di link yang sudah saya buat di Siadik Nona ya. Ya, jangan fokus kepada gambar yang remang-remang ya, kalian fokusnya kepada ini tugasnya di Edlink. Kalian kan ada aplikasi Siadik Nona semua kan? Ya. Indra kayaknya kadang bermasalah ya. Memori HP penuh. Kayaknya hapus beberapa file itu yang tidak penting. Itu hapus sudah. Jadi kalian
Deadline-nya itu saya sudah sampaikan di situ di tanggal 19 Juni ya. Jadi kalian tinggal kumpulkan 1 minggu dari sekarang di pekan depan. Sambil di minggu depan kita absen juga, dan juga kalian ceritakan sedikit kalian buat apa untuk buat berita itu. Bagaimana kalian liputnya, kalian ada wawancara orang atau tidak, nanti kalian sampaikan di pekan depan. Sip? Atau ada pertanyaan terkait tugasnya atau UASnya ini? Oke, kalau pas, nah, karena Sumati maka sudah pas. Ini karena ini kayaknya. Oke. Kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih atas kedatangannya dan selamat siang, sampai jumpa pekan depan.